Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasahbi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minal wara'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata. Wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati wa yakuna mustannan bisunnati wa yakuna mustannan bisunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaghtanima da'wata ahlil khair wa yataharraza an da'watil mazlumin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat limpahan dan rahmatnya kita masih bisa melanjutkan majelis kajian kita yang memasuki majelis daripada minggu kedua, yaitu kajian ta'lim wa muta'allim yang dihantarkan dan disusun oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita dan dimudahkan serta diistiqomahkan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Sampailah pada kalimat yang dihantarkan dan disusun oleh Al-Imam Burhan Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Wa minal wara'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til. Wa minal wara'i, sebagian daripada tanda-tanda sifat wara'. Tanda-tanda sifat orang itu bersifat selektivitas, artinya tanda-tanda orang yang berhati-hati baik dalam hidup atau dalam segala macam. Hati-hati benar orangnya tuh nah. Ayyatajannaba min ahlil fasadi, ia menjaga diri atau menyingkirkan kada tapi hendak kita baparak-parak kepada siapa? Min ahlil fasadi, dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ahlil fasad tuh orang nang katuju baru rusak, bahasa Banjar kita tuh katuju nang ulah geuyeun nang kada kakaruan. Nah, dalam hal ini menurut pengarang kitab ini bukan sombong. Artinya memang kita dianjurkan kawan itu memilih di situ. Jadi ada kawan yang berbuat kerusakan, yang ketujuh bemuyak-muyak, misalkan di kampus nih ketujuh bemuyak-muyak di masyarakat atau bemuyak-muyak. Orang kada ketujuh kawan, itu jangan tersinggung. Karena orang kada hakun diganggu dengan perilaku-perilaku yang buruk yang seperti itu. Lalu orang mengundur diri, kada tapi hakon bakawan, jangan tersinggung karena dasar memang watak kita kayak itu. Jadi jangan tersinggung bila orang tuh kada hakon baparak, kada hakon bakawan lawan seorang, dasar seorang maulah kayak itu. Jangan tersinggung. Dan jangan menganggap orang yang berjauh dianggap sok suci, karena memang dalam agama seperti itu. Contoh seperti perjalanan hidup Wahsy, masih ingat dengan Wahsy, sosok sahabat yang menombak Sayyidina Hamzah, paman Nabi itu. Itu ketika bertobat diterima oleh Nabi dalam perjalanan tobatnya. Nabi itu rasa kada tapi nyaman melihat Wahsy ini. Lalu dipinta Nabi untuk berpindah kepada wilayah yang lain. Sehingga Wahsy bertakun, "Ya Rasul, apakah karena aku pernah menombak dada pamanmu Sayyidina Hamzah sehingga engkau masih dendam kepadaku?" Ada aja buat dendam. Memang ketika aku melihat wajahmu ini, aku masih ingat mamarin aku pamanku naikam tumbak bahari itu ada kegampangan. Artinya kerabat keluarga yang pernah dizalimi itu kayak apa aja?
Walaupun dimaafkan, tetap ingat itu bukti bahwa kita bisa memaafkan tapi tidak untuk melupakan. Akhirnya terjadi apa? Nabi meminta kepada Wahsy untuk berpindah dari wilayah halang lain. Jadi ujar Wahsy, "Pian kan kun kada menerima ulun enggak?" Maka pian menyuruh ke lain, "Bukan itu je Nabi. Karena kalau engkau masih berada di tempatmu, engkau akan ketarik-tarik lagi dengan kondisi wilayah orang-orang sekitar situ." Nah itu disuruh Nabi, artinya cari wilayah tempat nang bakawan tuh mendukung untuk kualitas keberagamaan. Kalau masih berada di situ rawan tablik bahasa. Nah itu artinya kalau orang dalam hijrah bertobat tuh membatasi itu kawan dibatasi. Karena bila kada pindah tabulik pulang masalahnya. Nah, itu banyak riwayat itu masyhur sudah. Kalau masih mau bakawan di situ, aman bakawan pecah mewarnai supaya kawan berubah boleh jadi. Cuman khawatirnya kalau orang nang diwarnai. Nah, niatnya hendak merubah kawan, timbul saya pas orang nang tablik dirubahnya. Nah ini. Kada tahan ilmu dasarnya hendak berdakwah ke klub malam. Turun bak kopiah timbul pacul kopiah buliknya. Artinya kan berubah langsung. Nah itu dalam kitab ini sebagian daripada selektif, artinya hati-hati dalam cara hidup itu adalah menyingkirkan diri, artinya menjauhkan diri daripada orang-orang yang biasa berbuat kerusakan, bikin onar aja bahasa kita. Wal ma'asi, dan menjauhkan diri daripada orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan. Wal ma'asi jamak itu. Artinya berbagai jenis kemaksiatan, orang-orang yang seperti ini akan dianjurkan bagi orang-orang yang rawan untuk menjaga kualitas agamanya, lebih baik jangan tabi baparaka. Ya bahasa jadi kita di kampung rajin lah kopi nata sisimbaye. Nah, lah kopi nata tahu umpat. Nah, itu. Wat ta'til, nah, menjauhkan diri pula dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang ta'til itu jadi kita menganggur, asal ta'til itu kosong, artinya orang-orang yang tidak mempunyai produktivitas dalam kehidupannya. Begenaan bapak lah karuan nah jangan kayak itu. Sekali lagi bukan menganggap diri paling baik ada, karena orang yang menjauhkan bentuk-bentuk yang disebutkan dalam kitab ini, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik tanpa menganggap dirinya lebih baik. Itu kata itu. Ya, jangan salah anggap karena fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata. Fa innal mujawarata, maka sesungguhnya berkawan dengan kelompok-kelompok seperti itu, mu'athiratun la mahalata. Itu tidak diragukan lagi, mu'athiratun, berdapat memberikan efek yang luar biasa. Berkesan bener aja kita. Nah itu. Tahu umpat ya nah. Jadi punya efek yang luar biasa. Tak kumpul nah kayak itu. Contoh tuh. Waktu kami belajar di pondok kitab ini. Jadi pengasuh. Contoh tuh. Kayak nini tuh bapak menggaduh cucu ini kada bisa bawa pandir tuh umpat kayak lawan ini tuh kada bisa bawa pandir juga, padahal bisa ya pandir cojohnya picang padahal pisang anak menawari kan tuh umpat ya kalau mau kada mau tuh umpat. Kemudiannya tuh anak masuk dalam dunia anak sehingga berbicara kayak bahasa anak, kada salah kada, tapi secara tidak langsung terikutkan dengan kondisi saat itu. Ada kan orang anak kayak kita, tak umpul bukan kayak kadang mungkin anak kan ada kayak bilang kayak betuha, bagus. Nah kita tak umpat. Jadi lingkungan tuh sangat mempengaruhi, sehingga wajar kurang lebih 14 abad masih yang silam Nabi pernah menyebutkan kata Nabi, al-jar qabalad dar. Al-jaru qabalad dari. Artinya apa? Kalau membikin rumah lihatlah kondisi tetangga sekitar. Al-jaru qabalad dar. Pendek sekali tapi syarat akan makna. Anak mau ulah rumah aja Nabi itu maatur tuh. Perhatikan tetangga lah, cakap bahasa kita tuh. Hanyarkan ulah rumah. Kan kada nyaman juga tetangga nih julid bahasa begitu. Wah, muyak bener. Sedikit dihiri gerunumi. Wah, banyak mana tuh di sosmed tuh berapa tahun kisah. Ya, sampai terusik dengan tetangga macam-macam, ditawakinya macam-macam. Kan kada nyaman juga tuh. Nah, itu sampai di lingkungan seperti itu diatur oleh Nabi. Luar biasa itu Nabi itu mengajarkan berbagai perspektif keislaman lengkap luar biasa. Wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati. Nah, ini sebagian yang lain juga.
Artinya orang-orang yang selektif dalam kehidupannya, kayak pennya nih pas sudah posisinya nih. Apa itu? Ayyajlisa mustaqbilal qiblati, terbiasa duduk menghadap kiblat. Pian bang, mau mana aku menghadap ke sana kayak kau belajarin. Kiblatnya ta'lim tuh gurunya, pengajarnya kayak itu. Itu bagusnya kayak itu. Di sini sekarang anaknya namun amatur kaki kiblat di situ kan terserah aja, terserah masing-masing ketua kelasnya. Anak ke sana ajar pulang. Oh silahkan. Saya yang keluar sini aja kadang laluan kayaknya. Nang mencari penyegaran jangan halaman situ jangan juga. Nah, silahkan diatur. Atau dalam kondisi tertentu utamanya mengkaji ilmu, memutolahi, review, mengulang lagi tuh nah, biasakan madhab kiblat. Baik itu pak agama atau pak umum, itu ada kesan tersendiri jadinya. Kenapa demikian? Karena tidak kosong dari perputaran dalam durasi 24 jam ini. Di wilayah manapun pasti ada orang yang duduk menghadap kiblat. Secara tidak langsung pasti ada mengumpati jejaknya para aulia yang beribadah. Barang kita kada kayak ibadah buatnya, duduk bareng sama-sama menghadap kiblat. Maka punya keistimewaan seperti itu. Bodoh pulang misalkan. Nah, ini bodoh juga majelis ini nih. Bisa ditakunya nang sopan kena bisa bodoh lah aja pas katanya mana nang kada bodoh pada bodoh manusia kini takutnya. Nah itu bagusnya tuh lain tuh hasilnya. Lawan cuma nih bodoh nyaman bisa dikit ibarat tekan anu tuh apa hari raya rajin Idul Fitri itu ada tombol keluarga tuh salaman ya Allah namun kita balasan bodoh kan nyaman salaman ya Allah maaf ya kan bodoh wae nyaman urangnya bawa kopi baju kiamaan bagaimana wajar jangan baju kaos bakal kalung tangkurak gember tangkurak gember anjing segala macam selaman jisan aku bodoh masa kada nyaman jadinya baju sangkar aja bodoh kada salah cuma pas aja tah nah bagusnya kayak apa karena kada nyaman just apa jelas stylishnya nih kena kayak rada-rada pangkai itu ini pang anu aja pang soleh macam-macam alasan deh terserah itulah. Nah tadi wa ayajlisa mustaqbilal qiblat terbiasa duduk menghadap kiblat. Wa yakuna mustannan bisunnatihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang penuntut ilmu itu hendaknya duduk tadi menghadap kiblat karena mengikuti daripada sunnah baginda Nabi. Nabi itu rancak duduk menghadap kiblat. Ya, itu. Nah, sedikit banyaknya tuh kayak keluar daripada rumah misalkan ya muruk sandal jajak kiri atau masukan ke kanan kayaknya muruk baju kanan berdahulu hanyar kiri berdahulu hanya ada bicara min Allahumma kama hasanta khalqihi wa hasin khuluqi ada bacaan seperti itu sedikit barang sehari itu ada berubah lah nang produktivitas menjadi mahasiswa penuntut ilmu itu ada hal yang berubah dan yang bertambah daripada kebiasaan-kebiasaan baik itu. Nah itu mengikuti daripada kebiasaan baginda Nabi sering menghadap kiblat. Wa yaghtanima da'wata ahlil khair. Nah itu nantinya orang tersebut bisa mengambil apa aja kita kemanfaatan ya dalam hal-hal kebaikan. Ya, mengambil manfaat dari orang-orang yang ahli berbuat baik itu maksudnya. Jadi kebiasaan orang baik itu dasar menghadap kiblat duduknya. Bisa itu rumah didesain kayak apa caranya misalkan ada apa tahadap diletak ruang tamu mungkin kayak apa. Nah kalau sama dalam baulah WC itu nah. Tapi dalam WC dalam fikih itu sudah terlanjur betawing tahadap ke kiblat situ kan ada jadi masalah. Ini yang dijulukan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib Zain bin Smith menyebutkan itu makruh itu tuh menghadap kiblat. Sebagian ada mengatakan haram. Itu kalau di sahara itu apa tanah lapang. Terus silakan dicek tuh. Nah itu nang kada tahu kiblat, nang tahu bisa ngajar situ. Tapi kalau menghinakan haram jadinya. Ada tahu bisa ngajar menghadap kiblat. Nah itu makruh. Anu ustaz aja rumah kami aja isinya menghadap kiblat kayak mana? Itu tapi man mesti betawing ini kan aja masalah. Nah, makanya ketika orang kan kita kada tahu tengah lapangan tuh kayak apa orang-orang ulama zaman dulu di padang pasir itu meskipun ya dihalat pakai tongkat ya penyurangan jangan sampai kelihatan orang ada di jemben di padang pasir tuh. Darurat sifatnya. Nah, nang bagina orang nang tahu pada itu kiblat ke kiri atau ke kanan, mahap membelakangi jangan juga, menghadap jangan juga. Karena jangan salah paham lah. WC aja menghadap kiblat makruh. Kalau sudah betawi ada lagi. Ada datang ke rumah orang, anu WC-mu aja menghadap kiblat makruh. Udah boleh nih. Mau bujur enggak ya, Pak? Rakai. Nyaman rakai. Ini orang enggak tahu lah.
Kayak hancur aja. Nyaman juga hancur. Biayanya berarti ya. Kalau sudah bahalat udah lagi paham lah. Itu fikih kan. Itu dia di Marakil Ubudiyah karena sama Ustaz Ubaidillah. Ada rinci dijelaskan seperti itu. Nah, jadi ada perkara-perkara yang memang saat itu ya, ada batasan-batasan tertentu. Fikih itu ramai belajarnya seperti itu. Nah itu. Wa yataharraza an da'watil mazlum, dan berhati-hati pula bagi kita yang hidup selektif ini, utamanya bagi penuntut ilmu kita yang masih merintis nih, ya masih musafir dalam perjalanan untuk ilmu nih. Wa yataharraza, dan berhati-hati atau menjauhkan diri an da'watil mazlum, daripada menghadiri orang-orang yang biasa teraniaya seperti itu. Daripada doa-doanya orang yang teraniaya, maksudnya doa-doa orang yang teraniaya. Hati-hati begaul lawan orang nang kaina orang tuh atau mahir ma'aniaya orang, menzalimi orang, atau juga begaul sampai kita menzalimi orang pas orang mendoakan lawan kita. Itu maksudnya. Karena dari Nabi dakwatul mazlum mustajab. Doa orang yang terzalimi itu dikabulkan. Nah, walaupun dikabulkannya itu menunggu waktu tertentu. Nah, meskipun yang dizalimi ini menurut perspektif Al-Qur'an, menurut bahasa Al-Qur'an, wal afu khair, meskipun memaafkan itu baik. Tapi kadang beratan orang yang mampu kadang memaafkan. Lalu ketika dizalimi saat itu, ia mengangkat tangan. Sebagian pendapat para ulama, meskipun ia tersebut orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi ia dizalimi karena. Jadi hati-hati benar tuh. Cuman juga nang ampun diri jangan merasa terzalimi, harus juga. Kadang juga menjalimi orang asal terzalimi, jangan juga. Berjalan tak gipak sedikit menzalimi aku nih kamu mudahan nih kamu bukan lucu. Wah, itu tadi gua pulang tapi tak gipak juga. Aku aja kalau kada bisa ngajak ada kawe kamu mudahan nih kamu. Jangan juga. Ada sesuai. Maka bila orang terzalimi ini, lagi dah ngaybian adalah boleh kehujanan yang di kelas ada contohkan. Boleh kehujanan jalan berlubang di kampung. Seorang sudah nang di kampus bermasalah dah, nilai rendah, vitamin C beradaan. C nilai banyak deh. Sahali udah ke kampung, lalu motor ada nang bis nang ngetel. Bras, dicaknya langsung ke sini. Itu kira-kira daftar kebun binatang tuh keluar beradaan. Mulai paling ganal sampai paling halus. Kan dia tahu orang-orang kan bisa ngajarin pulang saja. Cuman kalau orang pintar tuh misalkan, ayo nah nenek, apa nih? Udah aku tambah baik, jarang banget. Mbah tahu juga kan ini. Biasanya paling gak ada keluar kali dah jembangan, macam-macam keluar. Itu lah saya itu. Nah, itu banyak nang lingkungan yang seperti itu kada sabar tuh. Mau kada mau memang hal ini mudah ya. Khafifatun fil lisan wa thaqilatun fil a'mal. Mudah diungkapkan wa thaqilatun fil a'mal, berat untuk diamalkan. Tapi mau kada mau kita nang ada ilmunya paling kada adalah rem-rem yang seperti itu. Nah, berhati-hati bakawan sampai orang tuh maksa terzalimi, karena memang kita zalim jangan sampai. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati. Dihikayatkan ada dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki tersebut kharaja, mereka keluar fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Ini ada dua orang laki-laki sekolah aja kita menuntut ilmu. Lil ghurbati, di tempat yang begitu asing, artinya ya keluar pada kampung keluar pada kampung lah misalkan. Wa kana syarikaini fil ilmi, dua orang laki-laki itu tadi syarikaini, besti banar aja bahasa kita. Kemana-mana ujar bahasa Banjar itu kan sarantang, saruntung, sarinting, nama bahasanya gitulah. Sarantang sa pemakanan, saruntung sa iya sakata, sarinting sa sakit bersama. Ujar orang tuh samuak saliur. Mana kok dah pun bang samuak saliur itu yang. Tuh apri bahasa menunjukkan orang nih anu benar lawan kawan tuh nah. Sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Ada kita kan sakit tanggung seorang, nyaman urusan go seorang. Nah, itu lain pulang. Nah, dua orang laki-laki itu nih syarikaini fil ilmi, itu jadi kita punya kedekatan khusus di dalam menuntut ilmu. Akrab benar. Tulak bombay, belajar bombay, bulik bombay, mutolaah bombay. Pintarnya sama, wah luar biasa tuh. Gurunya sama. Dua orang tadi tuh. Apa yang terjadi setelah menuntut ilmu? Faraja'a ba'da sinin ila baladihima. Lalu setelah menuntut ilmu begitu lama, dua orang laki-laki tadi raja'a,
kembali ke kampung halaman, babulik lah. Begitar, marah bibinan tu dua lepas pada baja. Laki ni blok baja. Biasa aja Pak, karena dia langsung belok kayak ini dah baja. Masuk baja. Nah, lalu dua orang laki-laki tadi setelah beberapa tahun menuntut ilmu kembali ke kampung halaman, bebulik ya. Ba'da sinin, setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, bulik ya. Sekali lagi tadi dua orang ini sama, berangkatnya bersama-sama, menuntut ilmu sama, gurunya sama, ya, pulangnya sama, bahkan pintarnya sama. Dalam riwayat lain menyebutkan ila baladihima, kembali ke wilayahnya masing-masing. Asal baladihima itu negeri mereka, artinya boleh ke kampung halaman seorang. Waqad faqaha ahaduhuma, tapi apa yang terjadi? Salah satu di antara kedua ini ta'alim pada masa ikungnya. Ini bahasa sederhananya, tapi entar. Padahal gurunya apa? Sama, belajarnya sama. Modelnya tuh kayak ini, begitu beliau ke kampung, kesannya berbeda, reaksi di lingkungan masyarakat berbeda. Jaka bahasa sederhananya tuh kayak ini, sama aja pintarnya, alimnya sama. Cuman kenapa masyarakat ini pindah ke 7 loh ini. Nah, bila kada tahan behiri tak. Kada tahan behiri. Wah, itu behiri jadi keras pengantukan. Tuh kan itu ujungnya kan menyembeti. Bila sudah masing-masing, karena waktu menuntut ilmu saat itu bisa jadi ada kan yang tak salah tuh ada. Nah, hati-hati benar nih. Makanya ujar Imam Abdullah bin Mubarak menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, ilmu kita ini erat kaitannya dengan urusan agama. Cek aja pasti ada merambat ke hal-hal yang bersifat agama. Bila diniatkan kepada agama. Oleh karena itu, karena ini ilmu erat kaitannya dengan urusan agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lakukan cross check, teliti dari mana sumber ilmu diambil. Hati-hati tak? Bila salah guru hati-hati. Ini orangnya sudah bujur berguru. Berangkat sama, ilmunya sama, gurunya sama, pintarnya sama. Cuman boleh ke kampung, saya ikung dipakai, saya ikung dipakai kayak beberapa saat. Nah, itu mungkin di rumah sabar kita teman-teman. Ayo bayangkan kita. Itu bisa menyembah kita bila tahan. Nya kita bilanya pedagang, behiri sepada pedagang, bila pejabat sebehiri pejabat. Ulama pun orang alim pun bilanya kada tahan bisa behiri juga tak. Nah ini waqad faquha ahaduhuma walam yafqihul akharu. Satunya ini alim, modelnya tuh bermanfaat ilmunya, barasa je orang saya ikungnya kada. Wah, ini malah ini jadinya. Fata'ammala fuqahaul baldati. Sampai orang-orang alim di wilayah itu berpikir, kadinya coba pikir orang kampung na alim berpikirnya kayak ini. Kenapa 5 kang itu dipakai orang di masyarakat? Nah ini kada. Padahal sama-sama pintar. Orang na berpikir lagi berpikir, artinya aneh. Pintar sama, tapi sampai orang ini berpikir padahal itu sama aja menuntut ilmu. Sekolahnya sama, tapi kenapa 5 kang itu dipakai? Nah ini kada. Nah itu yang terjadi tuh. Dah bahasa kita nih orang ini bapak diret, aku aja rasanya menawan nang itu, menawan nang ini asal kada. Nah ini bisa jadi nih, ada tuh salahnya. Nah itu sampai orang-orang alim di zamannya atau di kampung tuh berpikir seperti itu. Wasa'alu an halihima. Sampai-sampai para ulama-ulama saat itu, para orang-orang tokoh tuh bertanya kepada mereka tentang kenapa nih bukan muni maka belain nih. Jakanya sama-sama alim, sama-sama tapakai keduanya boleh jadi bermanfaat ilmunya di masyarakat sama. Oke. Ini kada seikung dipakai kayak Pak. Aneh jadinya. Nah sampai mereka bertanya seperti itu. Wa tikrarihima wa julusihima, sampai kita bertakun-takun dia buliki berapa kali ditakun-takuni juga. Fa akhbaru anna julusal ladzi, apa yang terjadi? Maka mereka pun mengkhabarkan, mengisahkan kita. Anna julusal ladzi tafaqaha fi hali tikrari kana mustaqbilal qiblati. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mengkhabarkan dan menceritakan salah satu di antara mereka fi halit tikrar, pada waktu mengulang pelajaran itu, kana mustaqbilal qiblati. Mereka tersebut terbiasa menghadap kiblat. Nang saikong katuju menghadap kiblat, saikong kada katuju menghadap kiblat. Bukan kada katuju, mungkin menganggap biasa-biasa bunjuran. Nanti menghadap ke mana kah? Yang penting baca buku. Dapat ilmunya dapat. Mantap ya. Tapi dengan berkat menghadap kiblat seikungnya tadi itu, tak lain hasilnya.
tapakai di masyarakat. Nah itu yang terjadi. Jadi waktunya belajar bahari itu mungkinnya menghadap kiblat, saikongnya ada nang kada di tempat pernah belajar dulunya. Fattafaqal ulama wal fuqaha annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblah, dan bersepakatlah ulama yang saat itu. Artinya tuan guru tuh sepakat sudah. Cocok dah dia baca kita. Oh, pantas. Kenapa pantasnya? Dan ulama saat itu apa? Anna faqiha, bahwasanya orang yang paham dan ilmunya pakai dan terasa ilmu saat itu, faquha, ilmunya alim tadi itu, bi barakatis istiqbalil qiblat, karena ada berkat menghadap kiblat tadi itu. Nah, jadi ini suatu pelajaran yang mungkin kita anggap biasa. Tapi ada unsur lain tuh. Walhasil segala kebaikan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu akan terbayar. Ketika kita adab kita lawan guru kita. Karena bila jadi guru itu tuh juga. Itu jadi guru tuh kan ada beberapa alumni itu begitu bertemu lawan kita. Padahakannya membarasa banar ustaz ajarnya. Ulun kerja kada orang pondok ajarnya. Kenapa aja kita tahu beda kamu orang pondok. Cuma ulun barasa banarnya waktu ngajarkan di majelis aja untuk sembayakan tuh. Artinya apa? Kama tahtarim wa kadzalika tuhtaram. Itu ingat benar kan? Alimnya benar. Kama tahtarim wa kadzalika tuhtaram. Anda menghormati, Anda akan dihormati. Itu jadi benar. Jun apa ya kamu ini? Ulun ajar. Jadi jarnya metode cara mengajar nah ulun sampaikan tuh barasa benernya hasilnya tuh nah model cara menyampaikan ke murid ini kayak apa nah bagusnya. Adab tuh nang kayak apa? Ulun cara menghadapi mereka tuh kayak apa? Kadang-kadang kita nih nah dalam untuk mengajar nih kita tahu seorang nih calon guru. Kada terlalu dekat bisa jadi kurang ajar kena murid, apalagi anak-anak mau Tuhan ini kan mungkin terlalu jauh salah. Jaka bahasa kita kayak ini dekat bukan bersatu, berjauh bukan terpisah. Seadanya aja kadang-kadang ada terlalu akrab bener lawan kakanakan kayaknya di jembeinya nggak pola habis sampai jual kopiah. Terlalu jauh ngalih pulang ini mubarak batakun macam-macam. Jadinya berasa benar waktu nang pian sampaikan itu. Ya kita merasa kalau jadi guru. Tangan merasa guru. Ada nasa lu bocap tuh macam murid kayak ini. Kuler aku nih maniwas kuler. Ikam behri pang itu lo guru-guru ikam. Hingga bila jadi guru wajar kita murid ikam itu juga. Makanya hati-hatilah pak umum kapak agama kah. Itu akan terbalaskan manakala kita itu waktu ini hati-hati nih jaga masih hati lah. Apapun jurusannya. Ini rumah yang membedakan jurusan kita hanya kamar. Kita satu rumah, satu atap. MPI dan PAI itu ibarat hanya berbeda kamar aja. Tapi masih dalam ruang lingkup satu keluarga besar tarbiyah di situ. Perlu dipahami di situ. Siapakah dosen yang mengajar? Walaupun di hati ini bocap kayak ini, kademut nih bahasa kita. Aku aja beli sih mengajar nih tetap rame. Kada tahani karena suatu saat kayaknya bila kita mengajar ada kena guru tuh ketujuan kalau kita. Tuh hati-hati. Tuh hati-hati benar tuh. Walaupun kayak apa kak rame kak kada mengajar kak bisa mengajar tuh rame kak kada kak. Tuh tahani benar. Apalagi sampai tocap lawan kurang 7 beli sini tuh majar kami jangan ada lu SKS selesai pacakan urusan aku nih jangan jalannya aja sudah kayaknya bila jadi guru kayaknya kayak itu juga. Nah lalu kayak apa kesan kita catatan terbaik catatan pendidikannya adalah kayak ini belajarlah dari sekarang menjadi sosok orang yang berusaha untuk senang terhadap gurunya pada saat nantinya ketika kita menjadi guru murid kita hanya berusaha senang dengan kita. Oleh karena itu ada memang pak-pak tuh yang kadang ketujuh itu ada. Lalu kayak apa imbas kesan kita? Belajarlah menjadi orang yang saat itu disenangi walaupun materinya tidak disenangi. Maka secara tidak langsung murid akan berkata, aku jadinya karena ketujuh pak, tapi ramai dosennya. Ini terjadi. Karena berapa banyak pak itu disenangi, tapi gurunya kada disenangi, akhirnya karena ketujuh bertahan. Itu yang terjadi. Lalu kayak apa caranya? Nah kita kadang maniwas siapa pengajar, siapa pendidiknya. Kita yang saat ini mengatur masa depan kita. Itu hati-hati dalam berguru. Itu akan terbalaskan. Fakama tadi nutudan. Anda berhutang lah dihutangi orang juga. Ya tadi wakama tahtarim wa kadzalika tuhtaram. Anda mau hormati pasti dihormati. Berarti Anda tidak beradab nanti murid juga kada beradab. Walaupun beranggapan aku jauh kuliah ini kada jadi guru. Oke, anak Anda nanti. Itu yang terjadi. Anak seorang yang kada beradab hati. Itu akan terbalaskan. Nah, hati-hatilah dalam ilmu seperti itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan terbalaskan. Mungkin kada saat ini jauh orang baru itu kada kayak lumbuk pa langsung panas kada. Ibarat kayak janar kunyit tuh, japai langsung kuning tangan kada. Kaina akan terjadi. Itu terjadi itu. Akan kerasaan kan ini kalau kerasaan aja. Nah, itu dalam ilmu itu seperti itu.
Id huwa sunnatu fil julusi illa inda darurah. Karena saat itu perkara-perkara sunnah ketika duduk menghadap kiblat tadi, fil julus ketika duduk illa inda darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Nah kayak tadi darurat itu kondisinya kan kayak nang fis sahra tadi di apa, ketika qadha hajat di tengah lapang atau di hutan, mana kiblat kada tahu di hutan ini kompas kada bawa, jaringan kada apa, HP kada bersinyal segala macam. Akhirnya kada tahu. Nah, itu darurat. Lalu misalkan pas qadha hajat lalu menghadap kiblat atau membelakangi, itu udzur karena memang kada tahu. Wa bi barakati du'ail muslimin. Nah, ini yang kita masukkan, Pak. Yang menjadi catatan penting kita, orang yang duduk menghadap kiblat dalam kondisi apapun itu apa? Bi barakati du'ail muslim, itu terkena efek doanya orang muslim. Jadi ada orang nanti misalkan kayak di Makkah atau di Baitullah itu kan ada pasti orang-orang yang tawaf, ada yang beribadah. Sedikit banyaknya ada orang tuh udah muslimin awal muslimat, mukminin awal mukmin pasti tak buat. Saat itu kita pas kebetulan sama menghadap kiblat walaupun kada ibadah. Karena enak kayaknya. Siapa tahu nih ada catatan-catatan dari malaikat, hari ini kita nak hadir di majelis ilmu kebetulan duduk menghadap kiblat, maka saat itu di Mekah ada yang berdoa karena kita nih. Karena saat itu. Nah, itu pentingnya duduk menghadap kiblat. Cuman ada kayaknya memang kada harus, salah kada harus. Ya kan menghadap lawan bupati. Bupati duduk di situ. Duduk situ berarti menghadap sini lah. Ke belakangnya sini lah. Menghadap kiblat kada juga macam bupati nak minta proposal kayak adabnya. Raya di sini sekali. Nah menghadap ke sini pulang. Tapi mun sorangan ya kayak ini. Sedang kayak ini. Nah ini tadi fa innal misra, maka sesungguhnya tempat yang belajar tadi itu, negeri tempatnya belajar tadi, la yakhlu anil ubad, itu tidak akan pernah sunyi, tidak akan pernah kosong daripada orang ahli ibadah. Artinya tempat yang dimana masing-masing negeri, dimanapun tempat orang itu berada, itu tidak akan sunyi daripada orang yang beribadah. Hari ini kita siang mungkin dia mulai malam. Nah di malam itu mungkin ada orang beribadah menghadap kepada kiblat. Kebetulan kita sama duduk menghadap kiblat walaupun gak beribadah, karena imbas atau efek daripada keberkahan doa mereka tadi itu. Wa ahlul khair, dan juga termasuk daripada doa-doa orang yang ahli dalam kebaikan. Wa zahiru, catatannya ya pada lahiriahnya, anna abidan minal ubad da'alahu fil lail. Ini pada kenyataannya adalah bahwasanya orang yang ahli ibadah, abidan orang beribadah, minal ubad daripada segelintir orang-orang ahli ibadah itu, da'alahu secara tidak langsung mendoakan kepada dirinya fil lail pada waktu di malam hari. Nah ini setidaknya mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama semakin menambah kualitas keberagamaan kita dan menambah keberkahan ilmu kita dalam hal kebaikan, sehingga beristiqamah mengamalkan hal-hal yang terkecil dan punya nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.